Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik, pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat. Tuan Gober yang pelit sudah lama tidak mencintai apapun atau siapapun kecuali uangnya sendiri. Dia tidak mengerti kegembiraan yang diberikan Natal dan Tahun Baru bagi orang lain. Karena itu, pada malam liburan, lelaki tua itu menolak membiarkan asistennya pulang kerja lebih awal yang ingin membelikan hadiah untuk putranya.
Tuan Gober bahkan menolak undangan keponakannya untuk merayakan Natal bersama keluarganya, dan juga menolak untuk menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Larut malam orang tua itu menutup kantornya dan pulang. Dan kemudian, di kamar tidurnya hal-hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup dari suatu tempat, guntur bergemuruh, dan tiba-tiba hantu temannya, yang telah meninggal pada Natal lalu, muncul di hadapannya. Tuan Gober sangat takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh berkata bahwa setelah kematian dia dihukum karena tidak berbuat baik dan tidak membantu orang selama hidupnya. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengalami nasib yang sama. Jadi dia memperingatkan Gober bahwa 3 hantu lain akan segera mengunjunginya. Setelah kata-kata ini, roh itu menghilang. Orang tua itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, hantu seorang anak muncul di hadapannya. Tuan Gober tercengang karena itu adalah semangat tahun-tahun terakhirnya. Hantu dengan bantuan sihir memindahkan mereka ke masa lalu. Orang tua itu melihat dirinya sebagai anak kecil di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia sedang mendekorasi pohon Natal dan dia bersenang-senang. Kemudian Tuan Gober melihat dirinya di masa mudanya, pada hari ketika, dengan penuh kegembiraan dan harapan, dia melamar kekasihnya. Setelah itu, laki tua itu melihat dirinya menjadi dewasa. Istrinya menangis, dan dia tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Faktanya adalah bahwa Gober tidak lagi memperhatikannya, tetapi hanya memikirkan uang. Orang tua itu tidak bisa melihat dirinya sendiri dari luar, dan meminta hantu untuk mengembalikannya. Roh itu akhirnya menghilang, tetapi hantu lain muncul menggantikannya. Dia membawa Gober ke rumah asistennya pada malam Natal. Seluruh keluarga sedang duduk di meja yang buruk. Orang tua itu yakin bahwa mereka semua membencinya, tetapi dia menjadi yakin bahwa sebenarnya tidak demikian. Ajudan itu bersulang untuk kesehatan Tuan Gober, dan istrinya dengan senang hati ikut bersulang. Dan kemudian orang tua itu memperhatikan bahwa putra asistennya sakit. Gober merasa kasihan pada anak itu dan malu atas perilakunya. Kemudian hantu itu membawa lelaki tua itu ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya senang dengan liburan itu. Yang terpenting, mereka meninggalkan tempat duduk di meja untuk Tuan Gober. Orang tua itu tidak menyangka akan melihat ini, dia selalu berpikir bahwa seluruh keluarga membencinya. Akhirnya hantu itu menghilang, tetapi roh tahun-tahun mendatang muncul menggantikannya. Dia membawa Tuan Gober ke pemakamannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa menjadi lebih mudah bagi mereka ketika lelaki tua itu akhirnya meninggal. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia tidak membawa kebaikan kepada siapapun. Kemudian Gober melihat asistennya membawa bunga ke kuburan putranya. Orang tua itu tidak bisa lagi melihatnya, dan meminta hantu untuk membawanya kembali. Roh ketiga menghilang, dan Gober kembali ke rumah. Orang tua itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Untungnya, dia menemukan bahwa waktu telah mundur beberapa jam. Tuan Gober memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Dia masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Orang tua itu sangat senang dengan kedatangan Natal. Dia mengirim kalkun paling mahal dan paling gemuk ke rumah asistennya. Gober kemudian mengirim hadiah kepada putra penolong dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal. Setelah itu, lelaki tua itu pergi merayakan Natal bersama keponakannya, di mana seluruh keluarga menyambutnya. Keesokan harinya, ketika asisten Gober datang bekerja, dia menaikkan gajinya. Untuk putranya, lelaki tua itu menjadi ayah baptis. Ten Gober memberi anak itu perawatan terbaik dan dia terus menikmati hidup sehat. Sejak itu, lelaki tua yang pelit itu menjadi orang yang paling baik dan paling dermawan di kota, dan telah mendapatkan cinta dan hormat universal.